Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Jangan Merasa Bangga dengan Amal Kita. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Ajim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Syarat pertama diterimanya amal adalah keikhlasan. Nah, salah satu di antara ciri, jadi amal itu dua ya, niat dan cara. Niatnya benar, lillahi ta'ala, caranya di jalan yang Allah sukai. Allah tahu niat kita, Allah tahu apa yang kita lakukan, dan Allah lah yang membulak-balik hati kita. Kalau sholat kita bagus, niscaya enak sholatnya. Nah, Imam Ibnu Athaillah mengatakan di antara amal soleh kita yang diharapkan diterima oleh Allah, cirinya adalah kita tidak bangga dengan amal itu. Jadi amal ini tidak sesuatu yang membuat kita sangat ingin diketahui orang, diakui orang, bangga. Guys, biasa saja. Dan malah sudah lupa lagi karena sibuk lagi kepada amal lainnya. Ada ini kisah ya, dalam sebuah pertempuran ada benteng yang sulit ditaklukkan di zaman para sahabat. Lalu ada seorang minta izin untuk menggali. Akhirnya digali lubang benteng itu dan ditembus, akhirnya benteng itu bisa dikalahkan. Lalu ditanya oleh komandan, siapa yang tadi malam minta izin untuk menerobos, karena ini yang berjasa. Tidak ada yang ngacung. Saya mohon karena Allah, siapa yang tahu yang tadi malam minta izin? Ada ngacung seseorang. Kamu tahu orangnya? Saya tahu, tapi mengajukan syarat. Apa syaratnya? Satu, ini saya kalau tidak salah ya, tidak boleh diumumkan. Dua, syaratnya katanya tidak mau diberi hadiah. Dan yang ketiga, kalau sudah dipanggil, tidak boleh dipanggil lagi. Tidak mau diumumkan, tidak mau diberi hadiah, dan kalau sudah ketemu, tidak boleh dipanggil lagi. Baik, syaratnya saya pegang. Sayalah orangnya. Pergi saja. Sudah, tidak bisa dipanggil lagi. Jadi bukan nunjuk-nunjuk diri. Ya sudah, karena sudah puas, amalnya diterima oleh Allah. Jadi kepuasan kita tuh sebetulnya adalah puas kalau sudah bisa memberikan amal, sudah berbuat amal, dan cukup Allah yang balas. Hadirin sekalian, hati-hati dengan yang merasa berjasa, merasa penting, merasa sudah berjuang keras, merasa berkorban, merasa ini ide saya, ini gagasan saya, dulu saya yang mengawali, kalau tidak ada jerih payah saya tidak bisa begini. Ini sudah ciri-ciri nih, amalnya kecil. Kenapa? Kenapa orang menyebut itu? Karena membutuhkan pengakuan orang lain, ingin diakui dirinya lah yang menjadi sumber, dirinya lah yang paling berjasa, yang paling berkorban. Lihat tuh, sebesar ini. Nah, itu sudah jadi itu. Nih ya, maaf, ceramah di Istiqlal, mungkin itu masjid yang paling besar sementara di Indonesia. Lalu merasa bangga dengan ceramah di hadapan banyak orang, merasa sebuah prestasi besar, menjadikan dirinya merasa spesial. Tapi kalau ceramah di Musola Al-Ikhlas, maksudnya di Majelis Pembangunan Musola Al-Ikhlas, ini menderita hadirin. Udah pembangunan musola kecil dan Al-Ikhlas lagi namanya, jadi tidak bisa ngarep apa-apa. Kemudian kita merasa ini nggak ada apa-apanya,
tapi ceramah tabligh akbar merasa ada apa-apanya. Itu ciri-ciri tuh. Kita bangga dengan jumlah, padahal mau yang dengar 1 juta, 10 juta atau lebih dari itu, mau 1000, mau 100, mau 10, mau seorang saja yang dengar, sama-sama apa? Sama-sama yang menilainya adalah Allah. Undangan ceramah di Istana Negara, beda. Kalau bisa setiap orang tahu saya diundang ke istana, sekuat tenaga diposting, bukan tidak boleh posting ya, tapi merasa sangat spesial. Mau di Istana Negara, mau di Astana Anyar. Tahu Astana Anyar? Pekuburan hadirin. Mau di Cikeme, sama. Yang menilai siapa? Allah. Saudara terpilih, lulus S3 cum laude, dan sekarang jadi dosen pasca sarjana, guru besar, kemudian merasa sangat hebat dan ingin setiap orang lain tahu dirinya sudah memiliki posisi ini itu. Mau profesor, guru besar, guru SMA, guru SD, guru PAUD, sama. Yang menilai dan menerima amal siapa? Allah. Ini penting. Ujian itu lebih besar hadirin kalau sudah diberikan casing, karena akan bangga. Menyumbang sekian ribu orang itu bisa bahaya. Padahal nyumbang 1000 orang, nyumbang ke 1 orang, sama-sama yang menilainya adalah Allah. Nah, biasanya orang-orang yang diterima amal itu walaupun dia sudah berjuang besar, kalau sudah melakukan, hilang dirinya. Semuanya adalah min fadli rabbik, hanya fadlilah, kemuliaan, kemurahan Allah semata. Saya tidak berbuat, hanya Allah menguji saya menjadi jalan terwujudnya amal ini. Gitu. Jadi udah nggak pusing, nggak disebut-sebut, dia juga nggak kagum lah, semuanya perbuatan Allah. Nah, inilah biasanya amal yang Allah itu suka. Kan sudah diulang-ulang, berulang-ulang. Kalau kita nyumbang ke anak yatim, aslinya adalah Allah memberi rezeki ke anak yatim, kita diuji jadi jalan. Kalau kita merasa sudah nyumbang, bangga, memamerkan, menuntut orang terima kasih, hilang itu pahalanya. Tapi kalau kita sudah memberi, kemudian merasa saya cuma jadi jalan, menyampaikan apa yang Allah berikan ke hambanya, tidak merasa penting, tidak merasa berjasa, tidak menuntut orang lain berterima kasih, balas budi, lupa dan yakin itu Allah yang berbuat, jadi insya Allah itu amal. Membangun masjid, ini masjid besar atau kecil? Tergantung. Kalau dibandingkan dengan Masjid Istiqlal, kecil ya. Tapi mau yang besar, yang sedang, yang kecil, sama-sama rumah Allah. Masjid ini sudah tertulis di Lauh Mahfudz sebelum kita dilahirkan. Yang membangun rumah ini Allah. Hamba-hambanya yang diuji oleh Allah terwujudnya. Masjid, pesantren, kita harus rapat, merencanakan, mengatur, membuat proposal, pelaporan dan sebagainya. Tapi hakul yakin kalau udah jadi masjid ini memang sudah direncanakan Allah. Ya seperti masjid di Perth di Australia yang Al-Latif itu, punten ya, ada yang nyebut itu masjid Al-Agim. Al-Agim dari mana horeng? Itu memang gereja, tapi pada tahun 2000 sekian belas hari ini oleh Allah diubah jadi masjid. Syariatnya ya teman-teman ya, bukan kami yang ngasih ide, juga Allah
Yang menakdirkan gereja itu dijual juga Allah. Semuanya tiba-tiba ngumpul di dalam terus doa, tiba-tiba uangnya terkumpul, terbayar, ya semuanya Allah. Hadirin, kita harus serius. Tapi kalau udah jadi, udah move on. Bener ya, bergerak. Udah selesai bab itu, udah nggak usah diingat-ingat, nggak usah diungkit-ungkit. Jangan merasa ini mutlak, udah sesuai dengan rencana Allah, sudah tertulis di lauh. Oh ini jasa, bukan jasa kami. Tapi pada waktu menjelaskannya juga jangan acting. Tidak, kami ini hanya, itu namanya merendah untuk meninggi ya. Kan ada yang bicara, ayo dong silakan datang ke gubuk saya. Ternyata bukan gubuk, kan gubuk itu dari bambu. Kenapa harus ngomong gubuk? Itu merendah. Sampai pas datang, ini rumah kamu gede, itu yang dimaksud ya. Jangan jadi orang Islam, tidak usah acting-actingan kayak gitu. Silakan datang ke rumah istana misalkan. Pas datang ternyata benar istana ya, gitu hadirin. Nah, jadi mari kita belajar memaksimalkan ikhtiar untuk beramal dengan harapan diterima oleh Allah. Kalau sudah jadi amal, langsung selesai saja. Semua ini adalah perbuatan Allah. Sibuk lagi. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Beres satu, mengerjakan yang lain. Terus saja begitu. Rencanakan dengan baik, doa dengan baik, ikhtiar maksimal. Kalau udah jadi, dah lewat, dah selesai. Itu memang Allah yang memang menghendaki begitu. Kita cuma jadi jalan. Ini mohon diingat nih kepada para ustadz, para pimpinan di Darut Tauhid, guru-guru. Kalau nanti suatu saat ya, ada misalkan menteri, gubernur, jenderal, ustadz yang dikenal, atau duta besar lulusan Darut Tauhid, jangan nebek. Tahu nebek? Nebeng beken. Itu murid saya dulu. Dulu tuh, waduh apa-apaan. Nggak ada yang nanya, diem. Kita nggak disebut sebagai gurunya, nggak apa-apa. Memangnya orang jadi itu karena kita yang ngajar? Ngajarnya juga 2 jam pelajaran aja seminggu. Masa dia jadi menteri gara-gara pelajaran kita? Jangan suka nebeng beken. Jelas ini hadirin? Pelatihan, maaf ya, ada juga sekarang ada di kedutaan mana, saya ini dulu pernah pesantren di AA. Alhamdulillah, kapan? Pesantren kilat 3 hari ya. Tapi ya alhamdulillah, kita tidak perlu mengatakan nggak nyangka Dubes itu adalah santri kami. Ini apa-apaan? Itu kan cuma ingin diakui orang, betul? Udah alhamdulillah, ikut bahagia. Artinya jangan merasa berjasa, jangan merasa penting, jangan merasa sudah berjuang. Enggak, udahlah, sudah selesai. Kita sibuk saja dengan beramal yang lain. Enak tidak hadirin? Harusnya begitu. Jangan sampai ngaku-ngaku yang tidak kita lakukan. Terutama ini pesantren ini ke depan ini ya. Kita kan hampir berapa dengan DTI dan kegiatan kita tuh setahun? Pak Herman, dulu berapa? Siapa pimpinan DTI teh? Sanlat, segala kegiatan. Nggak ada yang bisa jawab ini. Sampai berapa ribu setahun? Kalau lagi puncaknya 22.000 setahun ya. 22.000 orang yang ikut mendapatkan diklatna pendidikan pelatihan di Darut Tauhid. 22.000 tuh. Waduh, kemudian kita merasa, oh ini dulu padahal di sini juga cuman mampir ya, yang kursus semalam itu tahajud. Udahlah, nggak usah merasa berjasa, nggak usah merasa penting. Toh kalau ada orang ingat, terima kasih, saya dulu pernah di, alhamdulillah, sudah cukup ya, tidak usah disebutkan. Nggak nyangka, pada dia itu cuma saya tiup langsung jadi gubernur. Tiupan apa itu? Justru gara-gara ditiup dia pening waktu itu, jadi kena COVID. SSG udah berapa angkatan itu? Berapa? 44 angkatan, banyak. Tadi tamu dari ini, saya SSG angkatan saja. Alhamdulillah, cukup ya. Jangan sampai tergiur untuk jadi merasa berjasa. Penting tidak begini-begini?
Penting kalau kita niat mendidiknya jadi amal soleh. Tapi kalau niatnya memang ingin diakui orang, dikagumi orang, apalagi kalau saudara udah jadi atasan terus pensiun. Nah, yang jadi atasan sekarang itu adalah dulu karyawan kita, cicing, diam. Dia sekarang jadi direktur saya dulu, aduh cicing pensiunan, dong lupa omong geleh ya kan, diam. Kan biasanya kita ingin nebeng aja bahwa dia itu sekarang jadi orang karena dulu saya yang nerima, dulu waktu seleksi itu saya yang nerima, aduh nebeng. Bahkan dia waktu naik pangkat itu dikepret oleh saya naik, dia terus bohong, dosa mau apa? Tahu nggak kenapa orang cerita gitu? Karena ingin diakui. Ibu-ibu juga gitu, hati-hati loh bu, yang istri pejabat nebeng, ya nggak? Itu anak buah suami saya, cicing, emak, jangan lupa omong. Udah nggak usah, nggak perlu amat ya, udah selesai masanya. Dulu suami ibu direkturnya, sekarang suami ibu pensiun, cep, nikmati episode pensiun, tidak perlu diungkit-ungkit, udah sibuk saja, fokus cari amal-amal baru yang bisa jadi bekal pulang kita. Enak hidup seperti itu harusnya. Tapi nafsu tuh ingin diakui orang, ingin disebut-sebut, ingin diperlihatkan, ingin dipamerkan, itu nafsu tuh. Hasilnya apa? Belum tentu juga orang suka. Yang hasil yang pasti terjadi, pahala hilang. Tapi orang-orang apa jadi kagum? Belum tentu. Mungkin dibuat enak oleh Allah hati orang. Mungkin orang malah jadi sebel ke kita, ya. Jadi optimalkan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Semangat all out, sempurnakan ikhtiar, maksimalkan doa. Kalau udah terjadi, hilang. Nggak usah diingat-ingat, nggak usah disebut-sebut, nggak usah menuntut orang lain mengakui. Ya, semuanya itu perbuatan Allah. Kita cuman jadi jalan, dan itu rezeki kita. Dipilih jadi jalan. Udah kepilih aja udah bagus. Orang nggak mengakui kita, nggak apa-apa. Oh iya, yang punya subscribers dan followers, pengikuters, ya apalagi sih kalau Twitters, apalagi TikToks, jangan kagum dengan banyaknya followers ya. Pertama, mereka juga belum tentu lihat yang kita posting. Yang kedua, selain memfollow kita juga memfollow yang lain. Jadi jangan merasa ujub. Misal ini ya, ini pengajian di sini. Dulu kan ada pengajian juga Ustadz Am ya. Ternyata jamaahnya ya pindah-pindah aja. Selesai pengajian dari sana, sebagian pindah ke sini. Ada pengajian itu, pindah lagi ke situ. Nah kita tidak usah merasa ini jamaah kami kalah. Sudahlah. Tidak penting menyebut ini jamaah Darut Tauhid. Enggak penting. Yang penting diterima upaya kita ini oleh Allah. Nanti udah dari sini bikin lagi ngaji ke tempat lain, bagus. Jadi jamaahnya ilmunya luas, benar. Udah lama di Darut Tauhid, kemudian bikin pesantren yang gak ada masalah, bagus. Jangan merasa oh itu alumni, udah memang alumni tapi ya cicing lah. Nah beliau juga jadi bagus bukan karena kita yang ngajarin, karena Allah saja memberikan kemampuan. Nah hadirin sekalian, apa sih inti dari pembicaraan ini? Pembicaraan ini adalah kita harus hati-hati dalam beramal. Itu ada 3 tahapan: sebelum, ketika, sesudah. Sebelum bisa ikhlas, ketika sedang bisa goyah. Selesai beramal, ini ujiannya. Kalau merasa berjasa, penting, hebat, ingin dikagumi orang, hilang. Ilmunya begini, kalau belum beramal, yang dibesarkan adalah roja. Ya Allah, terima amal ini ya Rabb. Kalau sedang beramal, yang ada di hati kita seimbang, roja dan khauf, harap diterima, takut rusak amal ini. Tapi kalau sudah jadi amal, yang dibesarkan adalah khauf, takut amal ini sirna. Begitu. Subuh sepi, mau azan, insya Allah lebih dekat ke ikhlas.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih lolos. Tiba-tiba kedengar suara, ini neng calon mantu teh, kok walah calon mertua ya. Allah, beda itu, bisa menceng gitu. Bisa menceng. Kalau yang datang itu orang yang kita segani. Atau adzan selamat, selesai adzan ada yang nanya, siapa yang adzan tadi teh ya? Saya lagi cari mantu muazin. Sebetulnya belum semua sih kemampuan saya keluarkan. Aduh, bisa hilang itu. Oh, nih dunia medsos ini hati-hati. Kalau mau posting, apa niat saya nih? Benar, mau posting atau pamer? Sedang umroh, sedang tawaf, ya Allah, terimalah ya Rabb. Sambil neleng, takut belum kepencet. Kan rugi, 7 putaran begini, ternyata belum on. Hadirin, hati-hati ya. Bukan tidak boleh, silakan saja kalau mau posting, tapi pastikan ya, jangan sampai salah niat, capek-capek nanti nggak diterima. Ini serius hadirin, karena sering kita melakukan sesuatu habis-habisan, tapi ya nggak ada apa-apanya di sisi Allah. Masih ingat mujahid yang pertama dihisab? 0, malah tersungkur ke neraka, padahal berperang sampai meninggal. Yang hafal Quran, qori'ah, 0, bahkan tersungkur ke neraka. Tidak kurang hafalannya, tidak kurang merdu suaranya, masalahnya niatnya salah. Benar? Ada yang sedekah segala dibangun masjid, pesantren, wakaf, ini beasiswa, 0 di sisi Allah, karena ternyata hatinya lebih suka disebut dermawan. Maka santri Baitul Quran nanti kalau mau pertandingan musabaqah tilawah Quran atau apapun berkaitan Quran, maaf ya, nggak akan ngedoain menang. Kalau gitu saya nggak akan minta didoakan mending minta doa Ustaz Fahrudin aja. Sama, kan seguru seilmu. Kenapa tidak didoakan menang? Mau apa juga menang. Karena kalau saya ngedoain santri menang, berarti saya ngedoain yang lain kalah ya. Padahal nggak boleh ingin jelek ke yang lain. Jadi gimana doanya? Sederhana. Jung silakan kalau mau bermusabaqah didoakan supaya diterima oleh Allah dan bisa menerima takdir Allah apapun dengan cara terbaik. Kalau takdirnya menang, terima dengan ketawaduan. Kalau takdirnya tidak menang, terima dengan rasa legowo, syukur. Kan yang penting amalnya diterima, dan ketika Allah menakdirkan sesuatu, dia bisa menerima takdir Allah dengan cara yang baik. Itu kan. Suatu saat ada musabaqah tilawatil Quran, diminta memberi sambutan. Aduh, semoga semua peserta musabaqah tilawatil Quran semuanya jadi juara, gitu doanya. Bingung juri ya kan. Jangan sibuk dengan penilaian juri, sibuk dengan penilaian Allah. Menang kalah kalau Allah ridho sama saja. Jangan diniatkan ingin dapat piala, karena piala cuma plastik, besar kemungkinan dari plastik bekas lagi. Jangan semata-mata karena ingin piagam, piagam cuman kertas. Juga jangan ingin karena hadiah uang, uang tidak berapa lama juga bisa habis. Niatkan saja, semoga Allah menerima dari setiap huruf yang saya baca. Selesai, itu pemenangnya. Jelas deh. Wah, nggak ke hati, ya udah nggak apa-apa. Ya sudah gitu. Ustaz mau menambahkan. Enak dengernya hadirin. Ada yang lebih enak dari mendengar, yaitu yang mengamalkannya. Doakan ya, karena saya juga baru pengen seperti itu. Sengaja diceritakan supaya makin termotivasi. Ada pertanyaan, silakan.
Dihitung sampai 1, nggak ada 2 tuh. Ini tawadu sekali hadirin. Saudara tidak mau menyusahkan orang lain. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, ya cukup sekian ya. Terima kasih. Silaturahim Ummahat Harvest City. Mana City? Alhamdulillah. Harvest roti bukan makanan kan ya? Oh, ada kota makanan. Terima kasih ya Bu ya. Alhamdulillah. Kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih sahabat sekalian. Sibuklah agar diterima amal kita ya. Besok kita belum tentu masih hidup. Bukankah orang masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah? Iya benar, kita masuk surga karena rahmat Allah. Nah, supaya dapat rahmat Allah kita banyak beramal gitu. Apakah Islam ini ngajarin orang beramal karena pahala? Ya, tidak ada salahnya dengan pahala. Untuk tahap awal pahala, tapi lambat laun kita memahami pahala itu, makin besar pahala itu artinya makin disukai Allah. Sekarang masih kecil, masih hitung-hitungan ya, mau ini dapat pahalanya ini, itu tidak salah. Tapi lambat laun kita harus makin dewasa, tidak hanya usia tapi dalam sikap beragama. Contohnya begini, ayo kalau nanti ngerjakan PR dikasih permen, dikasih, nanti kalau hafal juz 30 dibelikan sepatu roda. Ini tidak salah ya bagi anak kecil. Terus anak berbuat karena ingin sepatu roda, anak berbuat ingin hadiah, itu cocok buat anak. Tapi lambat laun ketika anak ini semakin besar, pasti berbakti ke orang tua bukan karena ingin pemberian dari orang tua, benar? Karena semakin sadar, saya ini dilahirkan, dibesarkan, dididik penuh dengan pengorbanan, maka saya berbuat yang terbaik untuk ibu bapak saya adalah karena rasa cinta saya, penghormatan saya, rasa syukur saya. Nah, itu anak kecil nggak kekejar itu. Anak kecil baru mau berbuat ke orang tua kalau ada imbalan dari orang tua, benar? Nah, kita juga dalam hidup beragama tuh tidak salah ngitung pahala terus, tapi harusnya lebih dewasa lagi bahwa kita beramal ini karena Allah sudah memberikan yang terbaik. Malu saya menyakitin Allah dengan perbuatan maksiat. Jadi kita wajar karena masih kecil ya kan. Coba Ustadz Fahrudin di sana ya nggak dorong-dorong itu. Kenapa Ustadz Fahrudin di sini menyimak, memperhatikan? Pasti karena kedewasaannya. Anak ini duduk ya nak, nanti dikasih permen, wajar. Nah, kita di dalam memahami agama tidak salah dengan takut neraka, ingin surga, itu dijanjikan oleh Allah. Ingin pahala, takut dapat hukuman, itu bagus. Tetapi kalau meningkat terus berbakti ke Allah seperti Rasulullah SAW, kenapa sampai bengkak kakinya ketika tahajud? Ditanya oleh Siti Aisyah, bukankah engkau sudah dijamin surga, dosa diampuni, mengapa tahajud sampai bengkak? Nyari pahala. Jawaban beliau, afala, gimana teh? Di sana, tidakkah saya boleh menjadi abdan syakur? Tidak bolehkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Jadi sudah tinggi sekali ngabdi itu karena rasa syukur ke Allah. Tapi Rasulullah juga mengajarkan sholat tahajud itu ada pahala. Nah, kita harus meningkat kedewasaannya ya. Jadi tidak hanya jadi tua, tetapi menjadi semakin matang di dalam mengabdi ke Allah itu. Ya, begitulah hadirin sekalian. Terima kasih, semoga Allah yang Maha Mendengar memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan bisa mengamalkan dengan benar dan bisa menyampaikan kepada yang lainnya juga dengan niat dan cara yang benar.